Assalamualaikum, apa kabar semua? Saya mau menyapa buat teman-teman nih yang masih eksis, masih semangat merawat tanaman-tanamannya. Mudah-mudahan saya doakan hari ini cerah ya, cerah, bahagia, secerah aglonema suksum nih seperti ini. Wah, amin. Semangat selalu ya teman-teman. Dalam merawat tanaman itu kita butuh kesabaran, ketelatenan ya. Kadang-kadang kenapa sih kok lama banget ini tumbuhnya, atau kalau pas lagi daunnya menguning atau ada yang busuk-busuk gitu. Kadang-kadang kita suka kesel ya, kadang suka males ngerawatnya. Suka putus asa gitu ya, mesti gimana nih? Apalagi kalau tanaman-tanaman yang kita rawat itu lama tumbuhnya, kecil terus. Mesti digimanain ya? Oke, bahasan kali ini kita akan membahas tentang micin yang katanya itu akan membuat tanaman subur banget. Bener nggak ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Nah, di video saya sebelumnya sempat kita bahas tentang manfaat micin dan garam untuk tanaman ya. Tapi sekarang kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang micin. Udah nggak asing lagi dong ya. Micin atau monosodium glutamate ini atau MSG dikenal sebagai bahan penyedap masakan ya. Emak-emak nih udah nggak asing lagi pastinya sama yang namanya micin ya. Soalnya kalau nggak ada micin itu masakan nggak akan gurih. Oke, kita siapkan 1 liter air nih. Kita siapkan di gayung ini untuk disiram ya atau dikocor. Dan takarannya tuh harus pas ya. Nah, untuk semprotan nanti kita semprotkan di daun. Kita siapkan 1 liter air juga. Nah, takarannya berbeda. Untuk yang disemprotkan sama yang disiram itu berbeda takarannya ya. Jadi jangan salah. Soalnya kalau kebanyakan pakai itu juga nggak baik. Itu akan merusak tanaman ya. Jadi kita gunakan takaran yang pas supaya tanaman kita tumbuh dengan subur. Oke, kita akan menakar 1 sendok teh aja nih. Kayak gini 1 sendok teh ya. Pada 1 liter air itu akan kita siramkan pada tanaman ya. Nah, 1 gayung ini kurang lebih 1 liter air, kita masukkan 1 sendok teh. Kita aduk-aduk ya sampai semuanya larut. Dan untuk penyiraman dan penyemprotan itu berbeda ya takarannya. Sekarang kita akan menakar untuk yang disemprot. Untuk yang disemprot ini kita akan semprotkan pada daun, batang ya, dan seluruh bagian tanaman. Takarannya adalah setengah sendok teh. Nah, sedikit aja setengah sendok teh untuk 1 liter air. Berarti kalau 500 ml itu 1/4 sendok teh ya. Nah, seperti ini 1 liter air untuk setengah sendok teh ya. Awas tertukar, jangan setengah sendok makan tapi setengah sendok teh. Oke, kita tutup. Sebelum kita pakai ya, ini harus dikocok-kocok dulu supaya larut. Oke, kita kocok-kocok ya, biar micinnya larut dalam air. MSG ini merupakan jenis garam natrium atau sodium yang berbentuk kristal dan terbuat dari asam glutamate ya. Oke, dan kita akan semprotkan pada daun nih. Kita semprotkan pada bagian bawah daun, tuh bawahnya aja ya. Soalnya stomatanya tuh ada di sini. Semprotkan pagi-pagi ya sis. Udah kita bahas sebelumnya, sering banget kita bahas. Kalau kita menyemprotkan atau mau menyiram tanaman itu bagusnya pagi-pagi ya. Pagi-pagi sekitar pukul 7 atau pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Nah, apalagi pas jam 9 nih, pas tomatanya terbuka. Wah, itu pas banget ya.
Nah, MSG ini dapat meningkatkan kandungan air di dalam tanaman ya, dan bisa mencegah tanaman kekurangan air. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa natrium yang terkandung di dalam micin. Dan ada juga senyawa penting yaitu senyawa nitrogen yang terkandung di dalam micin, juga bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan daun, cabang, dan batang tanaman. Kalium yang terdapat di dalam micin juga itu fungsinya untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit ya. Selain itu, kalium dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata, meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Oke, kita semprotkan semuanya ke bagian batang, daun ya. Bagusnya bagian bawah daun nih teman-teman. Kalau mau semprot-semprot tuh bagian bawahnya ya. Dan poin yang paling penting juga kalau kita memanfaatkan micin sebagai pupuk nih, itu adalah pupuk yang ramah lingkungan ya. Oke, sekarang kita akan menyiramkan micin langsung pada media tanam. Oke, sekali lagi takaran untuk 1 liter air yang digunakan untuk menyiram tanaman langsung ke medianya nih, kita pakai sebanyak 1 sendok teh untuk 1 liter air ya. Sementara untuk menyemprot setengah sendok teh untuk 1 liter air. Jadi kalau kebanyakan tuh bisa overdosis ya. Nanti tanamannya malah mati, malah kering. Jadi takarannya harus pas ya teman-teman. Nah, ini ada baby keladi baret nih. Mudah-mudahan setelah disiram sama air micin nih bisa tambah subur ya nanti ya, sehat, segar, dan daunnya lebat ya mudah-mudahan. Karena banyak loh testimoni dari teman-teman saya atau dari Facebook ya dan sosial media lainnya, katanya setelah menggunakan micin nih tanaman-tanamannya jadi subur, daunnya gede-gede. Mudah-mudahan nih baby keladi baretnya nanti bisa tumbuh subur dan besar. Dan penggunaan micin juga ini tidak boleh melebihi batas ya. Kita pakai sebanyak 2 minggu 1 kali ya. Jangan terlalu sering. Tanaman bisa overdosis kalau kita pakai sering-sering. Jadi pada intinya merawat tanaman tuh butuh kesabaran ya. Gak langsung pas dikasih pupuk atau pas dikasih micin daunnya langsung cus banyak gitu. Enggak. Semua butuh proses, butuh waktu. Tapi kita rutinkan aja. Kita bersabar aja menunggu ya sampai daun-daun ini tumbuh lebat dan cantik. Apalagi nanti pas daun-daunnya lebat dan cantik, tentu mempunyai kepuasan tersendiri ya buat kita yang merawatnya. Dan setelah dikasih pupuk atau dikasih micin, kita sebaiknya menjemur tanaman ya. Kita rutinkan menjemur tanaman setelah kita siram-siram supaya tanaman-tanaman kita warnanya cerah dan cantik. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita kali ini tentang micin sebagai penyubur tanaman. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.